Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Ayo News Prime. Polisi menangkap 3 warga kota Malang yang menipu dengan menjual tiket konser Coldplay. Total kerugian korban mencapai ratusan juta rupiah. Inilah 3 penipu penjualan tiket konser Coldplay. 2 diantaranya adalah ibu bersama anak dan kekasih. Peran ketiganya sebagai penipu penjualan tiket dan penada hasil kejahatan. Proses lidik yang dilakukan oleh Polsek Beringin beserta tim, sehingga jelas sudah mengamankan 3 orang yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penadahan terhadap penjualan tiket Coldplay. Mereka menjual tiket konser Coldplay dengan membeli akun Twitter yang telah terverifikasi menjual jasa tiket spesial band luar negeri. Banyak pengikutnya mereka pun menjual melalui akun tersebut. Para pemesan tiket diminta mentransfer uang sebesar 9,5 juta rupiah dan setelah mentransfer uang korban diblokir. 19 para korban yang kebanyakan berasal dari Jakarta melaporkan kasus penipuan ini ke Bareskrim Mabes Polri. Polisi mengamankan barang bukti buku tabungan, kartu ATM, sejumlah telepon genggam dan perhiasan emas. Atas perbuatannya, 3 tersangka diganjar pasal penipuan dan UU ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny. Sementara itu, dunia politik kembali dibuat heboh dengan pernyataan Denny Indrayana yang mengungkap Mahkamah Konstitusi akan mengubah sistem pemilu legislatif proporsional tertutup. Sementara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih terus memantau perkembangan dan menanti putusan MK terkait dengan rumor yang beredar ini. Terkait bocoran putusan Mahkamah Konstitusi MK, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari tak mau gegabah mengambil simpulan soal isu hasil putusan MK terkait gugatan sistem pemilu tertutup. KPU terus mengikuti perkembangan terkait informasi-informasi yang dinilai dapat memberikan klarifikasi. Seperti diketahui, MK membantah adanya dugaan kebocoran informasi putusan gugatan terhadap sistem proporsional terbuka pada Undang-Undang Pemilu. Sampai saat ini KPU memonitor apa yang terjadi, perkembangan di media massa. Tetapi soal apakah sudah putus atau belum, KPU pegangannya adalah nanti pada saat putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan ya. Karena dari situlah kita mengetahui itulah yang benar. Kalau yang sekarang ini wallahu a'lam kita nggak tahu. Nah, tentang apakah informasi itu benar atau tidak, sumbernya dari mana, saya kira teman-teman media bisa mengkonfirmasi kepada pihak yang menyampaikan itu ke publik, yang menyampaikan bahwa ada bocoran dari sumber yang dapat dipercaya dan seterusnya. Saya kira yang tahu, yang bersangkutan, yang menyatakan itu di publik. Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengklaim mengenai putusan MK perihal sistem pemilu legislatif akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Putusan itu diambil setelah adanya dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam menjatuhkan putusan antara hakim MK, di mana jumlah perbandingannya yakni 6 hakim berbanding 3 hakim. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD memastikan putusan MK perihal sistem pemilu legislatif 2024 belum diketok. Hal itu sekaligus membantah isu yang beredar mengenai informasi putusan MK. Katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam, saya tadi sudah ke MK supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Kalau memang sudah diputuskan, kalau memang bocor itu kan bisa saja tidak bocor. Juga Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, sebelum putusan belum diketok itu tidak boleh. Susilo Bambang Yudhoyono pun memberikan tanggapan terkait cuitan Denny Indrayana di Twitter. Menurutnya, keputusan MK terkait peralihan sistem pemilu legislatif ke proporsional tertutup dapat mengguncang kestabilan dunia politik Indonesia. Mengingat dengan sistem pemilu terbuka, masyarakat yang memilih punya banyak keuntungan. Salah satunya dapat menentukan pilihannya sendiri sesuai kandidat yang diusung partai.
Kita ke informasi lainnya pemirsa. PDI Perjuangan menyambangi kantor DPP P3 di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat pada Senin siang tadi. Pertemuan berlangsung tertutup membahas strategi pemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024. Jajaran pengurus DPP PDIP melakukan kunjungan ke kantor DPP P3. Usai melakukan pertemuan, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengatakan PDIP membicarakan banyak hal dengan P3 dalam pertemuan tersebut. Beberapa di antaranya terkait strategi pemenangan bakal Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 hingga pencalonan legislatif dari masing-masing partai. Kami bersama-sama bersepakat bahwa kerjasama antara PDI Perjuangan dengan P3 akan dilakukan secara berkesinambungan, secara konkret untuk bisa memenangkan yang pertama adalah calon presiden Ganjar Pranowo, yang kedua adalah bagaimana memenangkan pileg yang akan datang bersama-sama untuk satu tujuan, yaitu bagaimana bangsa ini ke depan akan menjadi semakin lebih baik, semakin maju dan semakin bisa mensejahterakan rakyat. PLT Ketua Umum P3 Mardiono menegaskan kedua partai akan bekerjasama pada pemilu 2024 mendatang. Tidak hanya memenangkan Ganjar Pranowo, tetapi juga memastikan agar penyelenggaraan pemilu 2024 berlangsung lancar dan aman. Jadi pesta demokrasi ini kita antarkan oleh partai politik, oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Bangunan agar perhelatan pemilu itu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi, bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Partai politik kami sepakat mengantarkan kedaulatan rakyat itu ke yang sesungguhnya. Sementara itu terkait pembahasan mengenai Cawapres Ganjar, Puan mengatakan pembahasan tersebut akan dibahas kedua partai. Puan optimistis kedua partai dapat menyepakati nama Cawapres Ganjar dalam kurun waktu yang tersisa. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Lembaga Survei LSI Deni JA merilis survei elektabilitas Capres berdasarkan 5 provinsi dengan populasi pemilih terbesar di 2024. Survei menunjukkan Prabowo unggul di 3 provinsi. Survei yang digelar pada 3 hingga 14 Mei 2023 melibatkan 1.200 responden. Prabowo unggul di 3 provinsi sedangkan Ganjar Pranowo di 2 provinsi. Prabowo unggul di Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Banten. Sedangkan Ganjar Pranowo di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sementara Anies Baswedan tidak unggul di 5 provinsi tersebut. Pemirsa, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia menggelar webinar bertemakan peran perempuan eksplorasi dalam tata ruang dan sehelai batik. Dalam webinar yang dihadiri Wamen Parekraf Angela Tanasudibyo ini, terungkap potensi ekonomi batik sebagai warisan budaya Indonesia yang sudah diakui oleh UNESCO. Batik menjadi pakaian khas Nusantara yang sudah diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Bahkan, batik juga menjadi salah satu produk ekonomi kreatif yang mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Fakta inilah yang membuat batik memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan apabila pemasarannya dikelola dengan baik dan profesional. Hal ini menjadi bahasan dalam webinar yang bertajuk Peran Perempuan Eksplorasi dalam Tata Ruang dan Sehelai Batik yang digelar oleh Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. Ibu-ibu semua setiap hari udah pakai batik. Kita lebih nyaman dengan batik. Ya, warnanya bagus-bagus, kita bisa memakai kemanapun, acara resmi ataupun tidak resmi. Ada manfaat ekonomi di sini dari pengembangan usaha batik, ada upaya pelestarian budaya Indonesia, namun yang terpenting ada keberpihakan terhadap perempuan, karena mayoritas pengrajin batik adalah perempuan. Batik menjadi salah satu produk fashion yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Saat ini ada 3.000 lebih pelaku UMKM yang menjadikan batik sebagai produk usahanya. Tim Liputan iNews melaporkan.